Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk belajar di rumah. Kembali lagi bersama saya Putri Dikria dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang operasi himpunan, yaitu irisan dan gabungan. Hayo, siapa yang masih ingat tentang irisan dan gabungan? Irisan adalah, misalkan S adalah himpunan semesta, maka irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kemudian lambangnya seperti huruf N. Untuk yang gabungan, misalkan S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Lambangnya seperti huruf U. Seperti yang kita tahu bahwa operasi himpunan tidak hanya irisan dan gabungan, tetapi ada komplement dan selisih. Maka kali ini kita akan membahas komplement terlebih dahulu. Apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan dapat menyebutkan pengertian komplement. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan komplement suatu himpunan. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menyajikannya dalam diagram Venn. Dan yang keempat, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan komplement himpunan. Ayo adik-adik, apakah sudah ada yang pernah tahu apa itu komplement? Gabungan, irisan, dan selisih adalah contoh dari operasi biner. Apa itu operasi biner? Operasi biner yaitu operasi yang memerlukan dua unsur untuk dioperasikan. Nah, selain operasi biner, ada operasi uner yang hanya memerlukan satu unsur, yaitu operasi komplement. Berbeda dengan operasi biner yang semestanya tidak perlu ditetapkan, maka operasi komplement memerlukan ditetapkannya himpunan semesta. Karena tanpa himpunan semesta, operasi komplement ini tidak dapat dilakukan. Lalu, apa itu komplement? Misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan, maka komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Dinotasikan dengan A komplement, seperti yang ada pada gambar. Untuk notasi pembentuk himpunannya adalah A komplement sama dengan X sedemikian hingga X elemen S, tetapi X bukan elemen A. Agar kalian lebih memahami apa itu komplement, maka ayo kita amati berikut ini. Himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A adalah 1, 2, 3. Himpunan B adalah 4, 5, 6. Maka diagram Venn-nya akan seperti yang ada pada layar, yaitu A saling asing dengan B. Maka A komplement adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena A komplement adalah
X sedemikian hingga X elemen S, tetapi X bukan elemen A. Begitu. Kemudian untuk B komplement adalah 1, 2, 3, 7, 8, 9. Karena B komplement adalah X sedemikian hingga X elemen S, tetapi X bukan elemen B. Yang kedua, himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan B adalah 4, 5, 6, 7. Maka diagram Venn yang terbentuk adalah dapat dilihat bahwa A berpotongan dengan B. Untuk A komplement adalah 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan untuk B komplement adalah 1, 2, 3, 8, 9. Sekarang kita amati himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A adalah 1, 2, 3. Himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk diagram Venn-nya bisa kalian lihat pada layar, di mana A himpunan bagian dari B, karena anggota himpunan A ada yang sama dengan anggota himpunan B. Jadi untuk A komplement adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk B komplement adalah 7, 8, 9. Sekarang kita amati himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan B adalah 1, 2, 3, 4. Karena A sama dengan B, maka diagram Venn-nya bisa kalian lihat seperti yang ada pada layar. Kemudian A komplement adalah 5, 6, 7, 8, 9. B komplement adalah 5, 6, 7, 8, 9. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham apa itu komplement? Sekarang yuk kita amati masalah berikut ini. Di wilayah RT 5 ada penduduk yang memelihara hewan ternak. Hewan ternak tersebut antara lain kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Pak Harno dan Pak Ahmad adalah penduduk RT 5. Pak Harno mempunyai hewan ternak ayam, burung, dan kelinci. Pak Ahmad mempunyai hewan ternak bebek, kambing, dan burung. Coba tentukan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Harno, dan tentukan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Ahmad. Sekarang kita misalkan S adalah himpunan semua hewan ternak yang ada di wilayah RT 5. A adalah himpunan semua hewan milik Pak Harno. B adalah himpunan semua ternak milik Pak Ahmad. Maka himpunan S adalah kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Kemudian himpunan A adalah ayam, burung, dan kelinci. Himpunan B adalah bebek, kambing, dan burung. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Sekarang kita cari penyelesaiannya. Misalkan himpunan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Harno adalah P, maka P adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan A, tetapi anggotanya pada himpunan S.
Sekarang kita tulis kembali, himpunan S adalah kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Himpunan A adalah ayam, burung, dan kelinci. Himpunan B adalah bebek, kambing, dan burung. Untuk menentukan anggota himpunan P, yang anggotanya bukan anggota himpunan A, tetapi anggotanya pada himpunan S, yaitu kita coret yang pada himpunan S, ayam, kelinci, burung, karena itu termasuk anggota himpunan A. Sehingga himpunan P adalah kuda, sapi, kambing, bebek. Untuk diagram Venn-nya kita lihat sebagai berikut. Sehingga bisa kalian lihat pada daerah yang berwarna putih, yaitu ayam, kelinci, dan burung, itu merupakan hewan ternak di wilayah RT 5 yang dimiliki Pak Harno. Sedangkan untuk daerah yang berwarna kuning, itu merupakan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Harno. Jadi, bebek, kambing, sapi, kuda merupakan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Harno. Sekarang, misalkan Ki adalah hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Ahmad, maka Ki adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan B, tetapi anggotanya pada himpunan S. Sekarang kita tuliskan kembali himpunannya. Himpunan S adalah kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Himpunan A adalah ayam, burung, dan kelinci. Himpunan B adalah bebek, kambing, dan burung. Untuk menentukan himpunan Q yang anggotanya bukan anggota himpunan B tetapi anggotanya pada himpunan S, maka anggota himpunan B yang ada pada himpunan S kita coret, yaitu kambing, bebek, dan burung. Maka himpunan Q adalah kuda, sapi, ayam, dan kelinci. Untuk diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Sehingga dapat kita lihat pada daerah yang berwarna putih, yaitu bebek, kambing, dan burung, itu merupakan hewan ternak di wilayah RT 5 yang dimiliki Pak Ahmad. Sedangkan untuk daerah yang berwarna kuning, itu merupakan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Ahmad. Jadi, ayam, kelinci, sapi, dan kuda merupakan hewan ternak yang bukan milik Pak Ahmad. Sekarang kita ke contoh. Diketahui himpunan S adalah bilangan asli kurang dari 15. Himpunan P adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan Q adalah 5, 6, 7, 8, 9. Maka tentukan P komplement, kemudian tentukan Q komplement, kemudian tentukan P irisan Q komplement, dan tentukan P gabungan Q komplement. Sekarang kita tulis himpunan S adalah bilangan asli yang kurang dari 15, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian himpunan P adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan Q adalah 5, 6, 7, 8, 9. Lalu bagaimana dengan P komplement atau P aksennya? P aksen ini salah satu notasi dari komplement juga. Kemudian bagaimana cara menentukan P komplement? Sekarang kita ke anggota himpunan S. Pada anggota himpunan S, kita coret yang merupakan anggota himpunan P, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka, P komplementnya dapat disimpulkan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Untuk menentukan Q komplement juga sama. Sekarang kita ke anggota himpunan S, di mana ada anggota himpunan Q
kita coret, yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga Ki komplemennya adalah 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14. Sekarang untuk menentukan P irisan Ki komplement dan P gabungan Ki komplement, maka kita cari dulu P irisan Ki. Dan P irisan Ki adalah 5 dan 6. Kemudian P gabungan Ki adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga apabila kita sudah menemukan P irisan Ki, maka kita sudah bisa menentukan P irisan Ki komplement, yaitu kita lihat pada himpunan S, anggota yang merupakan P irisan Ki kita coret, yaitu 5, 6. Sehingga P irisan Ki komplement adalah 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Untuk menentukan P gabungan Ki komplement juga sama dengan cara yang sebelumnya. Sekarang kita lihat pada himpunan S yang anggotanya merupakan P gabungan Ki, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita coret. Sehingga P gabungan Ki komplement adalah 10, 11, 12, 13, 14. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham tentang komplement? Sekarang coba kalian tulis pada kolom komentar tentang kesimpulan pembelajaran kali ini, yaitu materi komplement. Tidak terasa pembelajaran kali ini telah usai. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti ini, dan juga terus berlatih soal-soal yang ada pada buku. Kemudian jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan agar kita semua tetap dalam keadaan sehat sampai nanti kita bisa masuk sekolah seperti biasa. Kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.